Bukan hanya menjaga dan memantau keberadaan satwa predator di alam saja, Suaka Marga Satwa Gunung Sawal terkadang juga melakukan pelepasliaran satwa kembali ke habitatnya. Masih kerap terjadi satwa liar dari Gunung Sawal yang masuk ke pemukiman. Dan kalau itu terjadi, biasanya dibawa ke BKSDA, diperiksa semuanya baik kesehatan maupun kelayakannya dia untuk nanti kembali ke alam liar. Apakah dia kuat untuk survive di alam liar tersebut, ya Pak. Kucing hutan ini ditemukan di area perkebunan warga. Diduga kucing ini terlepas dari induknya. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Nah, ini jadi karena emang satwanya sudah dipastikan aman dan sehat dari segala aspeknya, jadi udah bisa kita angkat untuk kita bawa ke alam liar. Sip, makasih Pak. Nah, ini kita udah diikat kencang, semuanya kita langsung berangkat ke tempat pelepas liaran. Oke. Ya. Kucing hutan ini pastinya kita lepaskan di area yang jauh dari masyarakat. Dan kali ini akan kita lepaskan di Blok Awilega, kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Secara populasi, kucing hutan terbilang masih banyak. Meskipun begitu, kucing hutan tetap harus berada pada habitat aslinya. Lembaga Konservasi Internasional mengklasifikasikan ke dalam satwa liar dilindungi. Sip. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat pelepas liarannya, tapi karena emang untuk mencapainya kita nggak bisa bawa mobil, jadi ini mau kita bawa jalan kaki ya Pak? Ya boleh, yuk kita buka Pak. Gunung Sawal memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian puncak lebih dari 1.700 dengan luas mencapai lebih dari 5.000 hektar. Kawasan konservasi ini menjadi tempat yang nyaman untuk habitat berbagai jenis satwa liar. Salah satunya kucing hutan. Nah, ini kita masih harus berjalan kurang lebih 2 km ke dalam hutan. Jadi semakin dalam kita melepas liarkannya, semakin baik. Karena itu bakal menjadi lebih jauh dari pemukiman. Oke, nah jadi emang kita panjang jalan tadi sambil melihat-lihat manakah lokasi yang sesuai sama si kucing hutan ini, dan emang dia sukanya di tempat yang rimbun ya Pak. Ya. Nah, ini kenapa lokasi ini Pak yang dipilih? Karena ini pertama ini batas kawasan antara Suaka Marga Satwa Gunung Sawal dan Perum Perhutani. Oke Pak, udah siap ya? Siap. Oke. Tinggal dibuka. Jaga ya Pak. Ya. Nah, ini jadi emang kalau dilepas liarkan pasti si kucing hutan ini akan keluar dan mencari jalan. Dia akan memilih yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu semak-semak seperti itu. Dan kita harus hati-hati, harus menjaganya. Jangan sampai dia berbalik arah, menyerang kita, karena kukunya itu tajam sekali, apalagi kalau berbalik arah dan malah mengarah kembali ke pemukiman. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Upaya pelepasliaran satwa predator untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga menjadi rangkaian petualangan Jody Lee Warwick bersama warga desa Ujung Manik, Cilacap, Jawa Tengah. Satwa liar seperti macan akar atau belacan biasanya masuk ke pemukiman untuk memangsa hewan ternak. Nah, ini namanya tuh belacan atau kucing hutan. Tapi walaupun namanya kucing hutan, dia itu nggak cuma ada di hutan, tapi kadang masuk ke pemukiman warga dan makan ternak yang ada di sini. Kayak misalnya ayam ya Pak ya? Iya, ayam. Nah, sekarang kita mau pindahkan ke Halamannya. tempat yang jauh dari pemukiman warga. Ini kemarin makan ayam berapa Pak? 3. Terus Bapak nangkepnya gimana nih kemarin Pak? Nah, ini masuk ke kandang. Ha-ha, Kandangnya saya tutup. ha-ha. Di situ udah kejebak. Oh, terus udah kejebak ya? Kejebak situ. Ah. Secara
Secara bentuk, macan akar ini mirip kucing kampung, namun memiliki bulu halus yang khas dan bercorak seperti macan tutul. Wilayah persebaran hewan yang memiliki nama ilmiah Felis bengalensis ini cukup luas. Macan akar bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sadar akan statusnya yang dilindungi, macan akar ini kemudian dikembalikan ke habitatnya. Saya udah bersama Pak Wiswanto, mau cari umpan yang nantinya kita pakai untuk mancing. Dan hasil pancingannya kita kasihkan ke belacannya, supaya belacannya itu nggak balik lagi ke pemukiman warga. Umpan untuk mancing ini banyak terdapat di dasar sungai. Untuk mencarinya bisa diraba ataupun harus menyelam jika berada di tempat yang dalam. Ini bapaknya langsung dapet loh, padahal baru nyilem sekali aja, baru beberapa detik keluar langsung dapet nih. Wah, langsung dapet lagi ya Pak. Ini yang mana Pak, ini ya? Iya. Oh, ini sama rumah-rumahnya. Ini kalau di sini nyebutnya lur. Kayak cacing biasanya, tapi ini ada kakinya, kecil-kecil tuh. Dan ini lancip-lancip ya Pak? Iya. Tajam nggak ini Pak? Oh enggak. Cacing laut atau warga biasanya menyebutnya lur ini bentuknya panjang seperti cacing tanah. Hanya saja cacing laut ini memiliki kaki dengan jumlah banyak di kanan kiri tubuhnya. Aw, apa tuh Pak? Aduh geli. Mana sih? Oh ada Pak, ini Pak. Nah tuh kan. Dapet. Kami pun menuju ke spot pemancingan. Wow, udah keluar. Jadi cara ngeluarinnya tuh cuma dipencet-pencet gini aja, terus dia keluar deh. Ini Pak kabur ntar. Setelah umpan dipasang, tak perlu menunggu lama dan langsung strike. Pak dapet. Wah kecil. Saya pikir besar, ternyata kecil banget. Ini ikan apa Pak? Bojor. Wah. Nah ini dapat 5 cukup nih Pak. Oh jadi karena belacannya kecil, ikannya 5 aja udah cukup. Dan sekarang kita mau rilis belacannya ke hutan bakau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah dirasa cukup untuk pakan belacan, kami pun segera menuju lokasi untuk pelepas liaran. Lokasi yang kita pilih adalah sesuai habitatnya, yakni di hutan bakau Segara Anakan dan jauh dari pemukiman warga. Jadi ternyata induk dari belacan ini tuh ada di sekitar sini karena kita lihat ada jejaknya. Dan benar saja, kami menemukan jejak macan akar. Sehingga lokasi ini cocok untuk melepas liarkan macan akar. Jadi meskipun wajahnya itu lucu, imut, tapi kita tetap nggak boleh memeliharanya di rumah. Biarkan dia berkembang biak di habitatnya. Yuk Pak, dilepas Pak. Dengan melepas liarkan kembali macan akar ke habitatnya, semoga bisa berkembang biak dan tetap lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang.